Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar para siswa semua dan saudara-saudara handetolan sekalian? Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi ketimpangan sosial. Materi ini berada di kelas 12. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa kamu simpulkan? Tentu kamu akan melihat bahwa ada dua hal yang berbeda. Satu sisi ada daerah kumuh, satu sisi lagi ada daerah elit. Bahkan sering kita jumpai bahwa dua sisi yang berbeda ini sering berdekatan, bahkan berdampingan. Misalnya, daerah kumuh di dekat rel kereta api, tapi di dekatnya terdapat gedung-gedung tinggi pencakar langit, tempat para pengusaha dan orang-orang terhormat katanya mencari spekulasi. Dapatkah kamu membedakan seperti apa kehidupan orang yang tinggal di daerah kumuh dan seperti apa pula kehidupan orang yang tinggal di daerah perumahan elit? Ibarat seperti timbangan, ada yang naik dan ada yang turun. Inilah yang dinamakan timpang atau tidak sesuai atau tidak merata. Selanjutnya gambar yang kedua. Dalam gambar ini merupakan sebuah fakta sosial yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa sering kita jumpai dalam masyarakat, bantuan yang diberikan pemerintah kadangkala tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan birokrasi yang berbelit, data yang tidak akurat, ditambah lagi adanya nepotisme, sehingga terjadilah ketimpangan sosial. Jadi, kedua gambar ini merupakan contoh dari ketimpangan sosial. Lantas kalau begitu, apa sebenarnya ketimpangan sosial itu? Untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Namun jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe-nya bagi yang belum. Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara umum, ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini biasa disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Ketimpangan sosial biasa dikenal pula sebagai kesenjangan sosial. Menurut Karl Marx, ketimpangan sosial adalah pembedaan kelas sosial yang didasarkan atas kepemilikan alat produksi. Sedangkan menurut Julian Ogben, ketimpangan sosial merupakan perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial itu adalah sebuah masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM, karena tingkat pendidikan yang kurang memadai dan budaya kemiskinan. Jadi maksudnya budaya kemiskinan di sini adalah sikap mudah menyerah, pasrah terhadap keadaan, apatis, dan tidak ada keyakinan masa depan yang baik. Mengapa banyak masyarakat yang bersikap seperti itu? Salah satu jawabannya adalah karena mereka tidak berdaya dari segi ekonomi dan kekuasaan. Para pejabat tinggi negara seolah-olah tidak mampu mendorong sikap pesimis mereka. Dibiarkanlah yang miskin menjadi semakin miskin, begitu pula sebaliknya yang kaya semakin kaya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Misalnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Dengan kata lain, kesenjangan ini bukan terjadi karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang menghambat. Misalnya saja,
harga sekolah yang mahal membuat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dampak ketimpangan sosial. Yang pertama, kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan sosial pada suatu negara dapat ditandai dengan tingginya tingkat masyarakat miskin atau yang menganggur. Golongan masyarakat ini pastilah memiliki pendapatan rendah. Karena rendahnya pendapatan mereka juga memiliki daya beli yang rendah. Yang kedua, timbulnya kecemburuan sosial. Dampak kedua ini merupakan dampak beruntun dari dampak pertama. Masyarakat yang miskin dan menganggur dengan penghasilan dan daya beli yang minim akan mulai membandingkan keadaan mereka dengan keadaan masyarakat menengah atau bahkan yang kaya. Perasaan cemburu inilah dapat mengarah ke masalah yang lebih serius, bahkan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Dampak terakhir yang akan dibahas adalah efek beruntun dari dampak pertama dan kedua, namun bukan akhir dari rangkaian dampak yang ada dari ketimpangan sosial. Masyarakat miskin dan menganggur yang merasa cemburu tersebut dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak kriminal dengan alasan putus asa karena keadaan yang tidak kunjung membaik.